Saya Lia, 10199. Kristiana Nurhayati dengan NIM 002. Aku Lydia, 101990003. Nama saya Iqbal, NIM 101990008. Romadoni, NIM 1019909. Saya Lia Dahliantini, NIM 101990113. Saya Iputu Supratnyana, biasa dipanggil Suprat, NIM 1019915. Kenalkan, nama saya Ibnu Hadi, NIM-nya 101990016. Saya Eka, NIM 101990019. Baduy, NIM 21 waktu itu. Saya Nur Cahyono Kusadianto atau biasa dipanggil Anung, NIM saya 101990022. Saya Begama, NIM 101990023. Saya Yasmin, 101990024. Itu Edistio, NIM 101990025. Saya Wita Rohmawati, NIM 101990228. Abdul Patra, NIM saya 101990029. Elin, NIM 101990031. Aku Ayu Putu Medarini, NIM-nya 101990038. Saya Astrid Iskarini, panggilannya Piska. NIM 101990039. Simkuring Muhammad Dani, NIM 101990042. Saya Ferry, NIM 101990450. Nama saya Susilawati, biasa dipanggil Ici. NIM-nya 101999047. Saya Anggi, matematik 99. Saya Budi, NIM 1019903. Rela. Saya Kurnia Novitasari, panggil Nia, NIM 101999054. Saya Nancy, 101990054. Penatianto, NIM 101999057. Saya Mira Juangsi, NIM 101990059. Saya Justin, Ayi, NIM 101990060. Nama saya Winnie Kristianti. Dulu NIM saya 101990061. Saya Aristo, 101990063. Saya Vita Maria, NIM 101990064. Nama saya Siti Nur Hatimah, NIM 101990066. Anda 101990067. Aku Yantri, 101990068. Nama saya Mariska Triaditya, NIM 101990069. Jajang Aristiawan, NIM saya 101999070. Saya Andrew, 1019903. Assalamualaikum. MA 99074 Subsudiana. Nomor induk mahasiswa 10199. Nama saya Otep Kurnia, NIM saya bla 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 76. Saya Ana, NIM 101999077. Saya Ibrahim Karyon, NIM 101990079. Nama saya Rahmat Sagara, NIM saya 1019980. SIM kuringnya Acir Muhammad Akhir 101999081. Yang pasti tidak terlupakan, akan selalu teringat. Pusing-pusingnya harus membuktikan teori, rumus-rumus teori matematika yang banyak. Tapi yang pastinya senang semuanya bisa selesai dengan lancar, hasilnya juga baik, gitu ya. Pesan saya kuliah di beda dengan waktu SMA ya, yang pasti susah dan alhamdulillah lulus. Kuliah dulu aku kayak praktis satu angkatan gitu lah. Jadi lebih sering kelasnya bareng 2000 ketimbang 99. Soalnya pas tahun pertama di jurusan itu kayak aku tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak semua pelajaran yang diajarkan oleh dosen itu ngomong apa sih
sini kagak ngerti gitu. Bangga pernah kuliah sampai lulus di matematika gitu. Menyenangkan dan membanggakan tentunya. Di naik roller coaster penuh dengan perjuangan dan ketegangan. Satu kata sangat menantang. Oh, dua kata itu ya. Ini itu terbukti saya mengalami itu selama 5 tahun. Cukup lama, tapi ya itu saya nggak pakai SP, jadi lama dulunya. Dan roller coaster sama masa kuliah membantu saya menjadi pribadi yang lebih tangguh mengarungi dunia IT yang saya pilih sini sekarang. Tapi ada satu yang dosennya pernah bilang, sejarah matematika kalau udah lulus ya udah lupa aja semua pelajaran. Jadi masalah teori peluang, alin, pokoknya mah nu harerese udah lupa lah pokoknya. Tapi yang penting teman-temannya nggak ada yang lupa dong, asik-asik semua. Apalagi pas waktu ospek, kita jalan bareng sama-sama, capek sama-sama, di push up, basah-basahan, jalan jongkok naik gunung, aduh Masya Allah. Hal yang sangat berkesan ya. Di antaranya adalah waktu mau ngambil kuliah, itu kita harus rebutan isi absen tuh ya untuk mencari dosen favorit lah ya istilahnya untuk memilih-milih kuliah. Wah itu luar biasa. Semoga ketemuannya semua heboh-heboh seru-seru ya. Terus sedikit video nih dari gue, kesan selama kuliah di matematik tentunya cukup mendebarkan karena waktu itu gue banyak banget nyontek. Jadi terima kasih kepada geng contekan gue. Ada Cika, Piska, Winnie, Ria, Enci, makasih sudah banyak dicontekin dan ngasih tahu kalau ada kuis, ada event gitu ya. Jadi makasih banyak. Itu kalau nggak ada kalian kayaknya gue nggak akan bisa lulus. Saya banyak ulang mata kuliah, hanya sedikit yang tidak mengulang. Pengalaman yang menyenangkan bersama teman-teman matematik banyak banget sampai nggak bisa lagi diingat ya malam ini, maklum. Lebih banyak dukanya sih. Temannya baik-baik, dosennya sangat luar biasa sekali, dan ya cukup banyak yang berkesan. Tentunya sangat mengesankan, dari mulai mengumpulkan tugas yang sudah mau deadline, lalu ngejar-ngejar dosen, sampai ngerunning program di lab sampai malam. Dan yang pasti tentunya pada saat pengerjaan tugas akhir, itu semua benar-benar sangat mengesankan. Yang pasti susah, tapi ilmunya mengasyikan banget dan gue terbantu dari matematika itu ternyata ngebantu gue di bidang pekerjaan di saat ini. Tuh gue sering tulis menulis, dimana ternyata logika matematik itu sangat membantu banget gue pada saat gue menulis. Belajar sampai malam-malam tetap nggak ngerti, apalagi yang namanya matematika diskrit, aljabar kalau nggak salah. Sampai akhirnya tuh kita jadinya malah ketawa-ketawa dan ngobrol-ngobrol, bukan malah belajar. Menyenangkan karena dari kecil saya memang suka belajar matematika. Tentu awalnya sangat antusias ya, karena ITB-nya ya, matematik ITB, meskipun di dalamnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya, banyak lika-likunya, tapi ya itu sangat membantu ya. Kuliah di matematik itu banyak gunanya karena membantu kita untuk berpikir runut gitu ya, berpikir logis gitu ya, dan terpakai sampai sekarang. Saya nggak rasa salah jurusan, pengen cepet-cepet lulus dari matematik. Itu seneng banget karena memang impian dari kecil. Dari ITB itu memberikan pemahaman yang mendalam pada saya bahwa hidup ini adalah perjuangan. Itu saja banyak, tapi yang paling menarik mungkin ketika kuliah, di mana kuliah itu sangat sulit kita lulus. Bahkan masih ingat ada satu mata kuliah yang kita mengulang hampir satu kelas. Paling ingat ketika mau ujian, pastinya saya harus menunggu di tempat fotokopi. Itu salah satu hal yang paling menjengkelkan mungkin ya selama kuliah, karena catatan pasti harus difotokopi oleh teman-teman, sementara pas keluar nilai saya yang paling jelek. Nah itu hal yang paling berkesan.
Kemudian juga saat di himpunan ya, ada hal yang tidak pernah dilupakan. Ada dua. Satu pertama ketika Andrew ya harus menyanyikan lagu Balonku versi Arab, juga masih ingat harus mencari tukang bubur siang-siang buat si Budi ya yang lagi sakit tipes. Aduh, saya ingat harus mencari turun ke Cimbuluit, ke Gandok gitu ya untuk nyari tukang bubur, dan akhirnya kalau tidak salah ada satu warung yang buka warung bubur gitu. Pertama bingung, susah, kadang-kadang hopeless, kadang-kadang suka pikir ini buat apa sih kita belajar banyak seperti ini. Nah, baru ketika belajar pemodelan saya ngerasanya wow, ini yang sekompleks ini kita bisa bikin persamaan matematikanya dengan berbagai pendekatan, dan itu membuat saya merasa wah ini sangat menyenangkan gitu. Kita bisa berpikir tentang dunia dan kemudian membuat persamaannya dan kemudian mengaplikasikannya. Ditanya kesannya waktu kuliah tuh seru banget ya, maksudnya jadi hal-hal yang memang benar-benar susah dilupakan gitu pada saat di matematika. Apalagi saya kan sebetulnya awalnya matematik itu cuma pilihan kedua, tapi ternyata itu salah satu pilihan yang paling tepat yang saya pilih. Nah, di situ banyak belajar dan sebagainya. Banyak hal sebenarnya, karena kita tahu bahwa matematika itu menyenangkan kan. Awal-awal kuliah di matematika ITB sempat terkaget-kaget karena ternyata matematika di kuliah itu beda banget sama matematika di SMA. Tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik dan bisa lulus dengan tepat waktu. Pengalaman banyak ya sama teman-teman, tapi yang paling berkesan itu kalau kita nginep-nginep pas besoknya mau ujian. Nginep di kosan teman-teman, di kosan Rizka, kosan siapa lagi ya, banyak lah banyak mas. Saya adalah pertama dari para dosen dan staf pendukungnya. Selama saya kuliah di situ saya melihat beliau-beliau ini merupakan pengajar yang berdedikasi tinggi, kemudian sangat memperhatikan dan memberi inspirasi buat kami sebagai mahasiswa, bukan hanya untuk menggeluti bidang yang mereka ajarkan, tetapi bagaimana supaya kita dapat berkembang ke berbagai bidang dengan basic yang diberikan oleh beliau itu. Semuanya menyenangkan, bareng-bareng sama anak-anak matematika. Menyenangkan sekaligus challenging. Taman nongkrong bareng di rumah gue Cimbuluit 44, terutama sama anak-anak MA 01, kerjain tugas bareng, jajan alor ngidul, sama ngerujak tiap pohon jambu air di rumah lagi berbuah banyak. Banyak hal yang berkesan ya. Ya, satu sisi awal-awal kayaknya susah gitu ya, tapi mulai tingkat 3 ke sana bisalah menikmati, apalagi dengan teman-teman yang asik. Kuliah di matematika itu ya sangat berkesan ya. Saya ketemu banyak teman-teman, dosen-dosen berkualitas, dan juga tentunya mengasah analytical skill saya yang memang kepake banget ya sampai ke dunia kerja saya saat ini. Banyak sekali hal-hal yang saya ingat sebenarnya di jurusan matematika ini. Banyak kesan lah ya, dari mulai tingkat TPB, terus masuk ke tahap sarjana muda, kemudian juga masuk ke tahap sarjana. Nggak bisa disebutin satu persatu sih ya, tapi ya itulah, ketemu banyak teman, nongkrong di lab ya, terus juga main sama teman-teman lah, geng-geng 99 ya, ke kakak angkatan juga, ke bawah juga saya banyak bergaul. Semuanya menyenangkan ya. Kalau kesan selama di matematika sih ya kuliahnya nggak ada hafalan ya, jadi seru lah, dan membantu saya untuk mengasah berpikir secara terstruktur dan kritis untuk beragam permasalahan yang saya hadapi, terutama di pekerjaan. Yang paling berkesan mungkin Koko, dia sangat perhatian sama gua. Waktu lulus dia malah kejawab IPK saya cuma 2,36 Pak. Nah, nanti kalau kerja saya nggak tahu kerja IPK IP sarjana kamu berapa, IP
IP sarjana saya 3 Pak. Ya udahlah, pakai aja dengan IP sarjana gua masuk bisa kerja deh. Mungkin itu teman-teman ya. Banyak hal pertama yang saya alami di matematika. Pertama, matematika atau dunia kampus adalah kali pertama saya berpengalaman masuk organisasi. Matematika challenging banget, setiap waktu itu challenging banget. Karena dulu sebenarnya saya pengen masuk farmasi dan ternyata salah ketik jurusan gitu ya. Jadi masuknya ke matematika, walaupun sama-sama ITB. Berkesan bertemu dengan teman-teman yang smart, yang diverse, yang juga inklusif, dan juga sangat egaliter. Bukan hanya dengan kawan-kawan, tapi juga dengan dosen-dosen di prodi ini. Sepertinya sangat ramah, sangat menyambut, sangat nurturing orang-orang ini. Salah satu pengalaman adalah ketika ketemu dengan Profesor Semiring, beliau menyampaikan jadi orang itu harus ada yang bisa dibanggakan atau bahkan disombongkan, tapi jangan pernah jadi orang sombong. Saya pikir itu pesan yang sangat relevan, baik sejak mahasiswa maupun sampai sekarang. Saya bersyukur sudah mengenyam pendidikan matematika di ITB, yang mana membuat saya berpikir bebas dan menjadikan saya open-minded. Berkesan ya kan teman kuasa hidup karena jurusannya bukan matematika tapi mati-matian cari perkara, kuliah double Padalarang Jatinangor Bandung. Alhamdulillah berkat doa ibu dan bantuan teman-teman semua beres. Kuliah yang paling berkesan aljabar, mau aljabar linear, aljabar mau alif, semuanya berkesan karena nggak ngerti. Matematika 8 sama matematika numerik Itu struktur aljabar, dosennya cantik, nerengannya enakan, namun ternyata saya nggak ngerti. Linear, pelajaran matematika yang hampir tidak ada angkanya. Aljabar linear sepertinya. Ya, 3 kali ngambil untuk dapat B. Ya, pemodelan ya, dosennya dulu ada Bu Nuning juga. Dan mata kuliah yang paling berkesan, sebenarnya hampir semua juga pada berkesan. Rese pokok namanya. Ya, apalagi kalau misalkan mata kuliah favorit, bukan favorit ya, terkesan lah. Itu si Hukum lah ya, fungsi kompleks gitu. Udah dibikin simple, dibikin kompleks lagi sama tuh mata kuliah. Ya, tapi seru banget. Itu menurut gue Medis sama Alin itu kayak struggling banget. Gue nggak tahu gimana caranya, alhamdulillah bisa lulus ya. Tapi itu yang paling sulit sih. Struktur aljabar dan kapital selekta komputasi. Buat Yasmin itu aljabar linear. Kenapa? Karena itu salah titik aja itu bisa jadi 0, salah koma aja bisa jadi 0. Apa ya, udah lupa. Teori peluang, sebab itu diajarkan oleh dosen yang cukup hebat, namanya Pak Semiring. Dan dia juga dosen yang paling berkesan. Mata kuliah yang berkesan itu aljabar linear, karena susah banget dan pada saat gue pertama kali belajar itu ternyata cukup membuat gue shock. Itu adalah kuliah Alin, karena walaupun dulu sempat mengulang, tetap mentok-mentoknya dapet C juga. Aljabar linear karena dengan kuliah yang ala kadarnya, alhamdulillah saya masih bisa ngerjain soal-soalnya. Matematika terapan sama kalkulus. Ada namanya mata kuliah analisis multivariat deskriptif ya, AMD. Dulu Pak Maman yang ngajarnya, dan saya suka Pak Maman ketika mengajarnya itu ya. Jadi kayaknya enak tuh mata kuliahnya tuh bisa masuk gitu ya, bagus ketika itu. Jadi itu tuh mata kuliah favorit saya. Kuliah pemrograman komputer, di mana saya pertama kali diminta menjadi asisten dosen oleh Pak Warsoma Johan. Mungkin analisis data. Lain dan gak bukan adalah aljabar, baik itu Ale maupun Alin, karena susah banget. Pas lagi pertama kali ngambil Ale itu semester pendek dan langsung dapet D. Semester biasanya ngambil Ale lagi ngulang, untungnya dapet C, jadi lumayan lah lulus. Tapi yang paling oke banget, jackpot banget, pas lagi tingkat 3 ngambil Alin, aku dapet B dong. Alhamdulillah. Bagi saya mata kuliah yang paling berkesan adalah
Aljabar Linear Elementer. Dan dosen kebetulan waktu itu pertama kali saya menerimanya adalah Ibu Mulia Dini. Nah, kenapa berkesan? Karena di mata kuliah tersebut saya diajak untuk bagaimana membuktikan operasional aljabar yang sudah kita kenal dari semenjak tingkat sekolah dasar ya. Tetapi saat kuliah di matematika kita diminta untuk membuktikannya. Itu sampai sekarang saya masih mengingatkannya. Favorit banyak sebenarnya, terutama terkait dengan masalah statistik dan juga teori peluang. Tapi yang paling favorit adalah statistika matematika. Bukunya masih banyak kok di rumah, tersimpan rapi. Untuk Hukum fungsi kompleks karena pada waktu itu sempat tidak lulus dan pada akhirnya harus mengulang di semester berikutnya. Kayaknya semua sudah menguap nih, 25 tahun sudah berlalu. Yang teringat mungkin dasar-dasar saja, aljabar, kalkulus, dan lain-lain. Saya suka banget mata kuliah yang berhubungan sama aljabar. Walaupun semua orang banyak yang nggak suka, cina susah. Sampai tugas akhir 2 tingkat juga saya dua-duanya aljabar. Pemodelan matematika. Metode matematik karena itu titik awal banget di mana gue jatuh hati sama dunia pemoddelan sampai detik ini. Mata kuliah yang paling berkesan nggak ada sih ya, semua mata kuliah itu sama. Bahkan ya setelah 25 tahun saya hampir lupa semuanya dulu belajar apa ya di matematiknya. Tapi pokoknya dari pola berpikir runut itu sangat ngebantu sih kalau matematika. You know lah, matematika diskrit. Pertama kali dapat E gara-gara bandel. Ujian cuma 15 menit, ya. Banyak. Mungkin aljabar linear. Tapi please lah nggak usah suruh ngulang lagi ya, udah nggak keotakan sekarang mah. Kayaknya aljabar linear ya, aljabar linear selain juga kalkulus mungkin karena mata kuliah pertama waktu masuk ke kampus, jadi cukup berkesan buat saya. Selain saya ingat ada analisis real, bukan apa-apa karena mata kuliah itu menghiasi transkrip nilai saya, yaitu D nilainya. Tentunya adalah aljabar linear ternyata dari semua, karena ternyata bisa lulus nggak ngambil lebih dari 3 kali, asa dan asa kali pokoknya dapat C kurus berkat Tuhan nih. Tapi jadi ngasih kepercayaan diri di mata kuliah tersebut nih, bisa cepat ambil dan lulus, berarti yang lain bisa diselesaikan sebetulnya. Kuliah yang paling diingat komunikasi pembangunan. Nggak boleh ya, harus matematik. Kalau matematik berarti matematika keuangan. Pembimbing Pak Edi Suwono sama Pak Nyoman, karena saya mereka tuh dosen yang sabar, gitu, kalem, gitu. Terus sama kalau momen sama teman-teman yang pasti mau di kuliah, ngobrol-ngobrol di kantin, jalan ke sana ke sini, keliling kampus, gitu ya. Ya masa-masa muda dulu lah yang pasti menyenangkan. Ini kali ya Buris berkesan karena yang diajarin itu beda, nggak kayak mata kuliah yang lain. Nah, dulu itu Profesor Jawahari, jadi kayak bapaknya lah yang bikin aku pengen jadi statistician. Dan Ria, dosen pembimbing TA saya. Pak Syamsuddin rahimahullah, dosen pembimbing saya. Bu Rizke yang telah memberikan pekerjaan selepas saya lulus, dan Pak Maman yang alhamdulillah saya pernah dilempar kapur olehnya oleh beliau. Terutama dosen pembimbing pastinya khusus sekali Pak Alul juga sebagai wangi ya. Semua dosen-dosen mengajari saya. Siapa Gunur, dosennya berkesan, keguguran banget. Seumur-umur dulu tuh belum pernah dapat angka 0 pas SMA, ternyata kejadian pernah dapat 0 di kuisnya aljabar linear dari kata salah titik kita. Kan itu biasa ya, seperti guru, sahabat, kakak, dan juga teman. Mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Pak Edi Suwono itu luar biasa. Pak Koko Marpang udah Kuncoro. Saya banyak, karena saya banyak tentang Budi, terutama kayak Bu Rizke, Hadianti, Pak Saladin, Pak Edi Suwono, Pak Edi Baskoro, karena mereka saya bisa lanjut S2 ke Jepang. Semuanya berkesan, tapi yang paling saya ingat tentu Ibu Ria, dosen pembimbing saya, Dr. Bujiana. Pak Subiring, Belanda juga dosen yang paling berkesan.
dia bukan sekedar mengajarkan soal teori peluang, tapi juga mengajarkan soal falsafah dalam kehidupan dalam teori peluang itu. Ya udah pasti Pak Nyoman ya, itu the best lah, karena dari beliau saya banyak banget ngobrol tentang numerik dan sebagainya gitu ya, apalagi jadi punya cita-cita sebagai programmer waktu itu. Dosen Bu Ira, pada saat itu Bu Ira ngebimbing gue jadi dosen pembimbing pada saat gue TA. Ya, Pak Maman Jauhari itu cukup berkesan buat saya karena beliau adalah dosen pembimbing yang baik dan tentunya sangat sabar untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa. Pak Koko, orangnya laten banget, terus benar-benar ngajarin cara menganalisa detailnya itu diajarin banget. Dan walaupun pelajarannya susah, tapi kita alhamdulillah bisa ngerti lah dengan cara pengajaran Pak Koko. Tentu lain tidak bukan ya Pak Wanir ya, Pak Wanir Darwis itu pembimbing saya, dan juga suka banyak ngajar ngejob gitu ya. Jadi asisten lab, ngajar dan yang lain-lain. Kita Ibu Mul. Saya dulu harus kejar-kejar beliau bersama teman-teman yang lain karena ketahuan nitip absen. Sebetulnya nggak nitip sih, tapi Neng Ria Damayanti dengan baik hati nitipin nandatanganin absen kami sehingga ketahuan lah kalau kami nitip absen. Ada beberapa, tapi tentu saja dosen pembimbing Prof. Maman yang sangat menginspirasi. Saya ingat waktu itu TA saya ketika harus mengumpulkan itu mendapat nilai yang jelek karena ada satu nasihat yang saya ingat bahwa kegiatan kita bisa banyak, tapi tentu saja dari semua kegiatan itu ada yang kita harus bisa pilih mana yang urgent dan mana yang mendesak. Nah itu yang mungkin pelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan dari favorit udah pasti dong Pak Edi Tribaskoro, super keren dia tuh. Di kuliah Pujiana S. Pasaribu, beliau tidak hanya sebagai dosen pembimbing tetapi juga orang tua bagi saya selama berkuliah di matematika. Beliau adalah inspirasi buat saya. Kesan itu Pak Edi Sono, mulai dari mata kuliah pertama metode matematik sampai beliau jadi dosen pembimbing tugas akhir. Yaitu Pak Koko almarhum. Pak Koko ini dosen wali saya juga. Beliau bisa menerangkan materi dengan sistematis dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Almarhum Pak Samsudin, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Irawati dan Ibu Puji. Pak Maman sebagai dosen pembimbing. Mungkin dosen pembimbing ya Bu Ira. Ibu sehat-sehat Ibu. Terima kasih sudah membimbing saya dan bersabar menghadapi kerendoman anak bimbingannya ini. Dosen itu berkesan, tapi dua yang paling saya ingat itu yang pertama adalah Pak Wanir ya, Pak Wanir Darwis, karena beliau adalah dosen pembimbing saya. Mungkin Pak Maman ya sebagai dosen pembimbing saya, karena membantu saya dalam menghadapi skripsi. Hampir semuanya berkesan. Dan Pak Hendra adalah salah satu dosen yang kalau buat saya paling berkesan. Dan favorit Bu Rizke, kenapa dosen pembimbing yang menaikkan kepercayaan diri di matematik dengan cara yang unik? Daripada minder, lebih baik katanya songong sedikit. Karena songong itu menaikkan kepercayaan diri dari level minder menjadi lebih percaya diri. Itu adalah Ibu Ria. Di balik suara beliau yang keras, tapi saya yakin beliau itu orang baik. Nasihat-nasihat beliau selalu menusuk ke hati saya dan itu membuat saya berubah. Dari ini teman-teman. Sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Bang. Ya.